Demi mempercepat identifikasi dan memutus penularan COVID-19, tes acak terus digelar di sejumlah pusat keramaian. Tes acak yang digelar Satgas Penanganan COVID-19 di alun-alun Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Minggu pagi mengungkap tingginya penularan di wilayah ini. Dari 38 warga yang dites usap antigen, ditemukan 18 orang positif COVID-19. Warga yang hasil tesnya positif wajib isolasi mandiri dengan pengawasan puskesmas di wilayah tempat tinggalnya. Sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan di Kudus juga ditutup selama 14 hari. Akibat banyaknya lonjakan pasien, daya tampung rumah sakit rujukan COVID-19 di Kudus juga tak lagi memadai. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Kudus bahkan lebih dari 90%, dan ada penumpukan pasien di instalasi gawat darurat. Tak sedikit pula tenaga medis yang ikut terinfeksi, hingga semakin mencekik kapasitas pelayanan kesehatan. Pasien COVID-19 di Kudus pun terpaksa dirujuk ke sejumlah rumah sakit rujukan di daerah lain. Sumber daya kita juga terbatas, sehubungan dengan tenaga kesehatan juga banyak juga yang terpapar. Akhirnya diambil langkah dengan pendampingan dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan beserta dengan Dinkes Provinsi untuk membantu untuk menampung rujukan dari rujukan pasien COVID dari rumah sakit rujukan Kudus, baik lini 1 sampai dengan 3. RSUD Wongsonegoro Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu rumah sakit yang kini menampung rujukan pasien asal Kudus. Jadi 61 dari kota Semarang dan 39 itu dari luar kota Semarang. Nah, dari luar kota Semarang itu distribusinya paling banyak dari Demak dan Kudus. Untuk yang dari Kudus itu mulai kemarin sore kita sudah menerima 7 pasien. Tidak menerima sih sebenarnya, kami menjemput ke sana, ambulan kami ke sana, kemudian sampai saat ini sudah 7 pasien. Seperti itu, dan rata-rata gejalanya sedang ke berat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut 8 kabupaten kota di wilayahnya kini memang tengah berjibaku menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Nah ini ada Mas 8, antara lain ya Kudus yang utama, ada Kendal, terus kemudian ada Jepara, ada Klaten, Wonogiri, Sragen, Banyumas, Cilacap. Ini penting karena yang Cilacap ini harus ada perhatian penuh karena ini ada perbatasan juga dengan Banyumas dan di sana ada varian baru. Maka kemarin juga kita siapkan tambah tempat tidur, siapkan isolasi, tutup tempat keramaian, patroli digalakkan, SDM peralatan semua disiapkan. Kalau enggak lapor kepada kami. Kami sudah koordinasi dengan pusat, lakukan itu dengan serentak semuanya. Dan tentu saja dalam kesempatan ini saya titip mohon kepada masyarakat, bantu dong protokol kesehatannya. Ayo kita bareng-bareng agar tidak jadi penularan kepada kita-kita atau orang-orang yang kita sayangi. Saya butuh bantuan panjenengan semuanya agar bisa disiplin prokes. Mari. Ganjar pun meminta para kepala daerah untuk waspada dan mengajak para tokoh agama untuk kembali mengingatkan warga serta kembali menggalakkan sosialisasi pentingnya disiplin protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Karena ancaman pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Tim Liputan, Kompas TV.